Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan aliran filsafat positivisme. Sedikit menjelaskan tentang positivisme. Positivisme adalah salah satu filsafat modern. Secara umum bisa dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme dapat dikembalikan pada masa Hume pada tahun 1721 sampai 1776 dan Kant 1724 sampai 1804. Hume berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan, aliran empirisme. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini. Dengan menyusun Critique of Pure Reason, kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon yang hidup di sekitar abad ke-17. Hadirnya aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial iret dengan tokoh Auguste Comte, filosof sekaligus sosiolog ternama. Aliran ini mulai dikembangkan oleh Comte sejak abad ke-19. Seiring dengan kemajuan zaman, positivisme juga dikembangkan oleh beberapa tokoh teoritis lainnya. Beberapa pemikir positivisme selain Comte yang cukup besar pengaruhnya dalam perkembangan positivisme adalah Saint-Simon. Yang kedua Kolakowski, yang ketiga Emile Durkheim, yang keempat Anthony Giddens, dan masih banyak yang lainnya. Saya di sini tidak akan membahas mendalam tentang positivisme. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini, saya akan membahas sedikit tentang tokoh positivisme yang bernama Emile Durkheim. Emile Durkheim memiliki nama lengkap David Emile Durkheim. Beliau lahir pada tanggal 15 April tahun 1858 di Epinal, Lorraine, Prancis. Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis. Dia secara resmi mendirikan disiplin akademis sosiologi dan sering disebut salah satu arsitek utama ilmu sosial modern bersama Max Weber dan Karl Marx. Dia meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59. Auguste Comte bisa disebutkan sebagai bapak sosiologi, namun sosiologi berkembang jauh ketika berada di tangan Max Weber, Karl Marx, dan Emile Durkheim. Nah, pemikiran paling utama Durkheim yang wajib kita pelajari sebelum mengkaji pemikiran-pemikiran lainnya adalah soal fakta sosial. Tetapi fakta sosial di sini didefinisikan Durkheim cukup unik. Fakta sosial itu bukan kejadian-kejadian yang sifatnya konkret bisa dilihat dan bisa terklarifikasi secara empiris. Bukan. Tetapi menurut Durkheim, fakta sosial itu adalah hal yang sifatnya abstrak, tidak tampak, tetapi dia mampu mengikat dan memaksa masyarakat. Contoh simpel fakta sosial adalah nilai norma budaya yang berupa sistem ide atau gagasan. Nilai norma budaya yang sifatnya ide atau gagasan itu tidak tampak, tetapi dia mengikat dan memaksa manusia. Sebelum individu lahir, masyarakat sudah memiliki aturan dan cara untuk melangsungkan kehidupan. Jadi ketika individu terlahir di tengah masyarakat, dia mau tidak mau harus mengikuti aturan atau tata cara itu. Misalkan ketika bertemu orang, kita harus tersenyum, harus menyapa. Ketika di
dilewati depan orang tua, kita harus membukukan badan. Nah, itu adalah fakta sosial yang sifatnya mengikat dan memaksa. Ketika kita hadir ke pertemuan, kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan lain sebagainya. Intinya, fakta sosial adalah nilai norma budaya yang berupa sistem ide atau gagasan. Dia tidak tampak tetapi mengikat dan memaksa. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah sistem pertukaran dengan uang. Sebelum individu lahir, masyarakat sudah melakukan pertukaran dengan uang atau sistem jual beli. Maka ketika individu itu lahir di tengah masyarakat, dia harus mengikuti cara itu. Untuk mendapatkan barang dan jasa, dia harus menukarnya dengan uang. Dia harus mengikuti sistem jual beli yang sebelumnya sudah termapankan. Menurut Durkheim, fakta sosial selalu bersifat eksternal. Artinya eksternal itu di luar individu dan mengatasi atau memayungi individu. Jadi fakta sosial itu ada di luar manusia dan dia mengontrol atau mengendalikan individu. Nah, itu sekilas mengenai fakta sosial. Berikutnya adalah pemikiran Durkheim yang mungkin paling populer adalah soal solidaritas sosial. Menurut Durkheim, ada dua bentuk solidaritas sosial, yaitu mekanik dan organik. Solidaritas sosial mekanik itu adalah kesatuan masyarakat atau ikatan sosial yang disebabkan oleh kesamaan-kesamaan masyarakat. Misalkan kesamaan tokoh karismatik yang dikultuskan, kesamaan mata pencarian, sehingga solidaritasnya itu, ikatannya itu terbentuk lewat kesamaan-kesamaan. Bagaimana misalnya masyarakat tradisional semuanya mematuhi tokoh yang dituakan, yang dianggap karismatik, yang dikultuskan. Atau bagaimana masyarakat pedesaan itu bisa bersatu dalam proses baik dari penanaman padi hingga panen padi. Nah, itu artinya disatukan oleh mata pencarian yang sama, saling membantu dari proses menanam bibit, kemudian panen. Sebaliknya, solidaritas organik adalah kesatuan masyarakat atau ikatan sosial yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, misalnya perbedaan kepentingan atau mata pencarian. Nah, ini biasanya ditemui dalam masyarakat modern atau perkotaan. Misalnya perbedaan mata pencarian, ketika dosen sakit dia butuh dokter. Dokter ketika ingin mengambil spesialis, dia membutuhkan dosen dokter yang lebih tinggi gelar akademiknya. Ketika dosen tersandung masalah hukum, dia butuh pengacara. Pengacara ketika ingin mengambil gelar hukum yang lebih tinggi, dia membutuhkan dosen. Jadi kesatuan masyarakat ini disatukan oleh kepentingan yang berbeda dan secara konkret disatukan oleh mata pencarian yang berbeda. Berikutnya adalah pemikiran Durkheim mengenai bunuh diri. Menurut Durkheim, ada 4 jenis bunuh diri atau 4 tipe bunuh diri. Yang pertama, ada bunuh diri egoistik, yang kedua bunuh diri altruistik, yang ketiga bunuh diri fatalistik, dan yang keempat bunuh diri anomik. Bunuh diri egoistik terjadi akibat lemahnya ikatan sosial atau kondisi masyarakat yang atomistik atau individualistik. Jadi dalam kondisi masyarakat yang ikatannya lemah atau atomistik, lo gue, jadi individu harus menanggung seorang diri penderitaannya tanpa tempat berbagi atau tempat untuk mencurahkan perasaannya. Jadi kayak no lab gitu. Dan ketika individu itu tidak kuat, dia bisa mengambil opsi untuk mengakhiri hidup. Durkheim meneliti bahwa jauh lebih tingginya angka bunuh diri penganut Protestan ketimbang Katolik. Ini adalah bunuh diri altruistik. Nah, ini sebaliknya. Kalau bunuh diri altruistik itu
disebabkan oleh begitu kuatnya ikatan sosial. Jadi kalau ikatan sosial terlalu lemah bisa menyebabkan bunuh diri. Ikatan sosial terlalu kuat juga bisa menyebabkan bunuh diri. Misalkan dulu di era masyarakat primitif atau masyarakat kuno, ada ritual-ritual pengorbanan manusia. Ketika terjadi geblek paceklik atau yang lainnya, biasanya perawan dikorbankan untuk menyenangkan para dewa. Orang yang dikorbankan itu biasanya juga tidak mempersoalkan, karena dia merasa akan berjasa bagi masyarakatnya. Di India kuno juga misalkan dulu ada tradisi istri itu wajib ikut meninggal bersama suaminya. Jadi kalau suaminya meninggal duluan, istri wajib ikut menyusul. Dalam kajian bunuh diri altruistik ini ada varian bunuh diri yang diistilahkan Durkheim sebagai bunuh diri akibat dukungan masyarakat. Nah, bunuh diri akibat dukungan masyarakat ini adalah bunuh diri yang bakal diganjar penghargaan atau penghormatan dari masyarakat. Misalkan begini, pernah kita bertanya kenapa kapten kapal Titanic tidak menyelamatkan diri pakai skoci. Kenapa dia lebih memilih ikut tenggelam bersama kapalnya? Ya karena ada kode etik dalam dunia kemaritiman bahwa kapten kapal itu harus tenggelam bersama kapalnya. Andaikan kapten kapal itu selamat serta ribuan penumpang lainnya tenggelam, dia akan dicemooh seumur hidup. Dan ini juga terjadi dalam kapten kapal Indianapolis dalam Perang Dunia Kedua. Ketika itu kapal selam Indianapolis Amerika Serikat karam, tetapi kaptennya selamat. Karena dia selamat, dia dicemooh oleh orang tua para korban. Karena sang kapten ini tidak kuat terus-menerus dicemooh, dia malah lebih memilih bunuh diri meskipun dia sudah selamat dari kecelakaan itu. Kemudian juga fenomena Mbah Marijan di Merapi. Kenapa Mbah Marijan tidak ikut mengevakuasi diri turun dari lereng Merapi bersama masyarakat lainnya? Ini dikarenakan status Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi. Ketika Mbah Marijan punya status sosial sebagai juru kunci Merapi, ketika dia malah ikut turun dari Merapi mengevakuasi diri, harga diri dia akan jatuh sebagai juru kunci, sehingga dia lebih memilih meninggal dalam kehormatan, meninggal saat mengemban misi atau peran dia sebagai juru kunci, daripada harus menyelamatkan diri nanti akan menanggung rasa malu. Jadi persoalan bunuh diri dalam kajian sosiologi itu tidak sederhana. Ada rasionalisasi yang menyebabkan mengapa orang mau bunuh diri. Misalkan juga di Jepang ada tradisi harakiri. Harakiri ini dilakukan ketika samurai hendak mempertahankan harga dirinya. Misalkan dia berjanji akan menargetkan sesuatu dan misinya gagal. Untuk menyelamatkan harga dirinya, dia harus melakukan harakiri. Ada tipe bunuh diri fatalistik. Bunuh diri ini dilakukan karena individu merasa begitu terkekang dalam hidupnya. Jadi seolah hidupnya itu sudah ditentukan oleh orang-orang, ya bisa jadi orang tua atau siapapun juga. Misalkan sudah dijodohkan, mau tidak mau harus sama seseorang, atau dia diperbudak sepanjang hidupnya dan merasa tidak bisa lepas dari perbudakan itu. Nah, ketika orang melakukan bunuh diri dalam kondisi ini, itu adalah bunuh diri fatalistik dalam istilah Durkheim. Seolah bagaimana jalan dan cara hidup individu sudah ditentukan secara pasti oleh pihak lain dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi individu dalam bunuh diri ini dikategorikan bunuh diri yang
seperti frustasi. Yang terakhir adalah bunuh diri anomi. Istilah anomi sendiri didefinisikan Durkheim sebagai kondisi ketika nilai norma dan budaya masyarakat telah runtuh, sementara nilai norma dan budaya yang baru belum terbentuk. Jadi masyarakat mengalami kebingungan. Biasanya ini terjadi pada masyarakat setelah revolusi, setelah reformasi, atau setelah terjadinya perubahan sosial yang luar biasa. Bunuh diri anomi disebut bunuh diri absurd karena pelakunya tidak punya motif yang jelas dalam melakukan tindakan bunuh diri. Dia sekedar senang atau bangga mempertontonkan aksi bunuh dirinya di depan banyak orang. Dan ini sebetulnya adalah kebanggaan palsu, karena setelah bunuh diri Anda meninggal. Misalkan bunuh diri anomi itu orang-orang yang secara tidak jelas motifnya dia bunuh diri, loncat dari gedung, jadi dia suka menjadi pusat perhatian akan tindakan bunuh dirinya. Selanjutnya, bagaimana Emil Durkheim membuktikan pengetahuannya? Menurut Emil Durkheim, jika kita mendasarkan pengamatan kepada ide kita, maka itu sama dengan kepercayaan, karena kepercayaan itu sama seperti ide yang telah ada mendahului pengamatan. Jika kita hanya mengandalkan ide, kita tidak bisa melihat fakta sosial sebagaimana adanya, karena kita akan melihatnya dengan memastikan apakah fakta itu. Adapun manfaat atau pengaruh teori-teori Emil Durkheim terhadap dunia pendidikan ialah dengan melihat fakta sosial sebagai sesuatu yang konkret, kita akan dapat memahami hal-hal yang partikular daripadanya, dan dengan demikian kita akan mampu membuat generalisasi yang tepat. Sebagai contoh, jika kita mengkaji organisasi keluarga, kontrak, hukuman, atau negara, maka jika organisasi-organisasi tersebut diteliti berdasarkan ide kita masing-masing, organisasi tersebut, maka kita tidak akan dapat memahami organisasi-organisasi itu dengan tepat. Hanya dengan mengamati dengan seksama aktivitas-aktivitas individu di dalamnya, maka kita tidak dapat memahami organisasi itu. Berangkat dari pemikirannya itu, Durkheim menekankan pentingnya naturalitas dari objek penelitian suatu ilmu, termasuk di dalam etika, ekonomi, dan hukum yang menurutnya sangat menekankan peran ide. Sehingga yang disebut sebagai teori ekonomi, hukum, dan etika adalah hasil dari dialektika dan hanya berupa suatu ide yang tidak memiliki interkonektivitas dengan kenyataan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pengembangan diri lebih baik lagi, mohon tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Bila ada kekurangan dari saya, bila ada kelebihan dari Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move